kalian kemarin dari Rabu, jangan patah semangat, tetap selalu hari ini minimal harus lebih baik daripada hari kemarin. Semangatnya juga harus lebih baik dari hari kemarin. Pintarnya juga harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang kita lebih barokahnya ya pembelajaran pada tahun ini di hari kedua ini kita awali dengan berdoa. Berdoanya dipimpin oleh siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak absen terlebih dahulu ya. Adrian hadir. Aldi Agustian hadir. Dina hadir Pak. Ira hadir. Eli. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Pak mau tanya terlebih dahulu nih. Dari pertemuan kemarin masih ingat nggak? Apa yang kita adani minggu kemarin? Hukum Newton 1. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu bunyi hukum Newton 1? Ya, Bang. Suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bergerak pada benda tersebut sama dengan nol. Ya, pintar sekali. Apa itu? Hukum Newton 2. Ya, hukum Newton 2. Ya. Ada yang pernah mendengar nggak apa itu hukum Newton 2? Belum. Oke. Sekarang karena berkaitan dengan materi kita pada hari ini, maka adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan informasi diskusi dan tanya jawab serta dapat dilakukan bersama prinsip pada hukum Newton 1, 2, dan 3. Ingat, jadi karena minggu kemarin sudah kita mempelajari hukum Newton 1, otomatis besar fisiknya juga harus kita tahu dong. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Karena besar fisiknya hukum Newton 2 dan 3 ada kaitannya dengan hukum Newton 1. Ya. Selanjutnya melalui diskusi kelompok yang dipandu oleh PD serta didik mampu menganalisis perbedaan ketiga hukum Newton dengan hukum ya. Jadi karena belum kita lanjut hukum Newton 3, kita harus paham dulu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 agar kita bisa menyebutnya atau menganalisisnya dengan benar. Oke, lanjut. Pertanyaan romantik. Pernahkah kalian menaiki perahu? Apa yang kita pernah apa yang kalian lakukan? Mendayung. Mengapung. Ya. Dan mendayung. Dan menabung di atas perahu ya benar. Kalian mendayung. Kenapa perlu mendayung? Apa? Angkat tangan. Yang nomor 1. Apa? Oke, tadi untuk mengarahkan dan menggerakkan kehidupan. Untuk menggerakkan dan menggerakkan perahu. Karena kalau tidak kita mendayung, perahunya nggak jalan-jalan, kan? Ya nggak? Ya. Bahkan kita tidak sampai ke tujuan. Untuk mencapai tujuan, kita harus melakukan pergerakan perahu. Nanti kalau ada jalan perahunya
Ya, ada yang lain? Masa meja lebih kecil daripada lemari. Ya enggak? Ya. Tapi bagaimana kalau lemarinya sama besar kan yang megang? Sama-sama. Hah? Misalnya masa mejanya taruh ada 20 kilo. Kemudian lemarinya 20 kilo. Mana yang lebih mudah? Lemari sama meja? Meja. Contoh, misalnya nih, mejanya 20 kilo, lemarinya sama 20 kilo. Mana yang lebih mudah didorong? Sama-sama. Sama-sama. Ya, karena masanya sama. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi yang Pak tanyakan tentang hal yang tadi itu adalah hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 1, benda dalam posisi diam. Kenapa diam? Karena tidak ada dorongan atau gaya yang dilakukan oleh seseorang. Karena tidak ada gaya yang bekerja. Oke, nah kalau hukum Newton 2 apa? Tadi kan sudah kita lihat tadi ada yang apa namanya? Yang berdayung perahu, kemudian dorong meja. Tahu nggak perbedaannya itu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? Kalau hukum Newton 1 tidak ada masa. Oke, Adi. Hukum Newton 1 ya ada percepatan. Kalau hukum Newton 2 ada percepatannya, Pak. Oke, bentar. Tepuk tangan. Sekali kita melakukan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 apa? 1 diam bendanya, 2 bergerak. Paham kan? Kalau ditanyakan apa perbedaan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? 1 diam, 2 bergerak. Seperti itu. Oke, karena ini nih bunyi hukum Newton 2-nya. Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. F sama dengan 0. Newton 1. Sekarang Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. M ini apa? A ini apa? Kecepatan. Permasalahan lah yang akan kalian presentasikan nanti setiap kelompok di luar. Berarti minggu kemarin ya, yang kita ini ada KPD. Kalian pegang dulu ya KPD-nya sambil kita melihat video yang Pak tampilkan nanti. Kelompok satu. Tiga. Oh ya, di situ boleh kalian tulis nama kelompoknya. Nah, berkaitan dengan LKPD, di situ kan ada benda pada bidang miring, ya enggak? Ya. Kita kembali dulu ke referensinya. Yang menyebabkan benda tersebut bergerak dan berapa besar percepatannya ketika bergerak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang diagram gaya yang bekerja pada benda yang ada pada bidang miring. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Nah ini, jadi video ini sudah ada di LKPD-nya, nanti kan bisa maju kelompok yang belum, Pak targetnya yang belum kemarin maju sekarang.
Nah, di sini ada 2 balok. Kelihatan enggak? Lihat, kelihatan. Balok A dan balok B. Tapi diberi gaya itu yang balok mana? B. B. Ketika diberi gaya balok B, apa yang terjadi terhadap balok A? Tergantung. Kalau gayanya lebih besar, maka bisa jadi balok A itu seperti hukum Newton 1 nanti larinya. Ya enggak? Ya. Kalau gayanya tidak terlalu besar dari massa benda balok B, maka nanti balok A tetap mempertahankan posisi kedudukannya. Ingat ya, paham ya? Kita tidak usah lanjutkan karena ini sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan di papan itu mengenai besar fisiknya dan Newton, berat, gaya Z, dan kalau bisa miring dia punya sudut. Ini kan yang balok A sama B ini tidak memiliki sudut, tetapi hanya F saja. Jika diberi gaya maka berlaku hukum F sama dengan M kali kali. Lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh kelompok temannya. Jika bersifat statis dan dinamis untuk setiap bidang yang bersentuhan ada 0,2, maka berapa kadar maksimum yang diizinkan? Tuan saja, tapi kan yang kalian kerjakan yang ada di LKPD. Yang di LKPD, oke. Silakan dikerjakan. Ada yang belum paham, nanti kalian boleh tanya ke Pak ya. Ada untuk Sinai. Mana hasilnya? Ini Pak. Ya. Ini mana nomor 1? 1. Jangan. Yan, bagi teman Ros, bagi temannya Ros ya. Betul dah. Wih. Ingat, ini adalah Gaya gesek. Gaya yang berat. nah, apa nih? Apa rumusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil maupun jawaban dari KPD. Kami di sini akan memperagakan balok yang diletakkan di bidang miring. Yang pertama dengan sudut 30 derajat. Anggaplah 30 derajat. Oke, seperti ini. Dan kita akan naikkan ke 40 derajat, 45 derajat atau yang lebih tinggi. Oke, bisa dilihat. Bidang yang memiliki tinggi 30 derajat cenderung lebih lambat ketimbang dengan bidang yang memiliki kemiringan 40 derajat, 45 derajat. Anggap saja ini benda bermassa 4 kg dan akan kita taruh di bidang miring semiring 30 derajat. Oke, bisa dilihat. Kita masuk saja ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Sepira Dwi Oktaviani dan teman-teman. Diketahui dulu.
Baiklah teman-teman, di sini terdapat soal massa balok 4 kg dengan bidang kemiringan 30 derajat sekutu. Ditanya yang A, diagram gaya yang bekerja pada benda. Tidak ada gaya gesek karena bidang licin. Jadi tidak ada gaya gesek pada bidang ini. Terus ya pertanyaan kedua, ke arah manakah benda bergerak? Benda akan bergerak ke arah dasar bidang miring yang awalnya di sini akan bergerak ke bawah ke arah dasar bidang miring. Boleh diperagakan Adi. Boleh kita peragakan bergerak ke arah bawah. Oke. Kemudian yang ketiga, gaya manakah yang membuat benda bergerak? Gaya yang membuat benda bergerak adalah gaya W sin A karena dia bergerak bawah. Kemudian pertanyaan keempat B, besar gaya F yang membuat benda bergerak. Karena benda bergerak hanya karena pengaruh gaya pada arah W sin A, maka sigma F sama dengan W sin alpha. Sehingga sigma F sama dengan W sin alpha, W sama dengan M dikali G sin alpha. Masanya 4 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan 30 derajat. 4 dikali 10, 40. Sin dari 30 derajat adalah 1/2. Sehingga hasil dari sigma F-nya sama dengan 20 Newton. Yang D, besar kecepatan benda A saat bergerak. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A dan sigma F sama dengan W dikali sin alpha. Maka M dikali D dikali sin alpha sama dengan M dikali A. Karena sama-sama ada M-nya tertoreh. Hasilnya D dikali sin alpha sama dengan A. Atau A sama dengan gravitasinya 10 dikali sin 30 derajat sama dengan 10. Hasil dari sin 30 derajat adalah 1/2, sehingga hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Berarti kecepatannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Peragakan kecepatan benda tadi yang miring-miring ini. Jadi percepatan dari benda yang diluncurkan dari bidang miring yaitu secepat 5 meter per sekon kuadrat. Bisa dilihat? Oke. Ya, terima kasih. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada saat kalian mempraktekkan bidang miring tadi, gaya apa saja yang bekerja pada kegiatan tersebut? Gaya apa saja yang bekerja pada saat kalian? Baik, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan saudari saya Nabila. Gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut? Jadi gaya yang terdapat pada bidang tersebut yaitu gaya normal, gaya W sin alpha, gaya berat, gaya W cos A cos alpha.
Itu saja. Apa bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manismawati dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa fungsi gaya gesek pada bidang miring? Apa fungsi gaya gesek pada bidang miring? Fungsi gaya gesek pada bidang miring adalah sebagai memperlambat bidang jatuh. Memperlambat bidang jatuh. Ya, memperlambat gaya jatuhnya. Gaya jatuhnya atau bendanya ya. Atau bendanya. Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Bila apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bila tidak ada, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Bila ada kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menyimpulkan. Jadi, hukum Newton 2 memiliki bunyi yaitu percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Rumus Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. A sama dengan sigma F berbanding M. A sama dengan A yaitu percepatan, M adalah massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil belajar kami hari ini. Kami belajar tentang hukum Newton 2 bahwa dapat kita jumpai di kegiatan kita sehari-hari, contohnya mendorong meja. Pokoknya belajar hari ini sangat seru dan menyenangkan. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri agar lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa.